Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bersama aku, Ake, selaku host dari GCKI, cuman yang cowok nih, bukan yang perempuan. Nah, kali ini nih, aku bersama founder Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia, Ibu Elsa Sari Pambayun. Ada nih yang mau dibahas. Agak sedikit complicated nih pembahasan pada kali ini, soalnya terkait public figure ya Bu ya, public figure yang dia berjualan di media sosial, TikTok ya Bu ya, di media sosial TikTok. Nah, boleh nih, tolong lemparkan barang. Ini dia barang yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini jadi apa nih Bu? Bisa dijelaskan Ibu dapatnya di mana dengan harga berapa? Saya dapat ini di media TikTok, Mm-mm. dipromosikan sama pengusaha perempuan terkenal ya, dia mantan istri dari penyanyi dangdut terkenal juga gitu ya. Kemudian dia mempromosikan ini, promosinya menarik, katanya ini coklat almond. Almond. Ya, katanya enak dan kemudian almondnya juga ada, crunchy, harganya murah gitu ya, dari 4 toples kemudian cuma 41.000. 4 toples dibanderol dengan harga 41.000. Murah Terus banget, teman-teman. kita beli cuma 2 hari langsung datang ya. Karena cepet. cuma ada masalah. Ada masalah di dalamnya, coklatnya nih. Selain bukan coklatnya sebetulnya, tapi almondnya. Almondnya. Ya, ini sayang sekali gitu. Kenapa dipromosikan sama public figure yang terkenal, pengusaha besar yang omsetnya banyak, besar juga, kok mempromosikan produk yang seperti ini. Terus terang aja ya, nih almondnya ini almond reject kalau menurut saya. Kita Jadi mereview bukan makanan, teman-teman. Nah, saya juga ngerasa heran, kenapa 41.000 4 toples almond. Ini satu almond yang isinya itu sekitar ada 20-an lah ya. Saya pikir kok murah banget ya, 10.000 gitu. Coklat isinya almond. Masya Allah. Ya memang kita tergiur membeli ya dengan harga yang murah ya, namanya juga ya. Jadi suzon ya. Mak-mak ya, saya berhusnuzon saja gitu ya. Tapi setelah dirasa-rasa gitu, almondnya tidak sesuai apa yang kita makan, seperti coklat-coklat yang lain kita beli yang punya branded ya, yang gitu ya. Wah, luar biasa, kecewa gitu ya. Bukan sekali coba doang ya Bu, udah berkali-kali coba ya. Ini udah 2 toples saya habisin, ternyata semua almondnya tuh kualitasnya sama. Oh, ini harus kita rasakan Bu, kata orang belakang. Biar Ya, pada lihat. saya udah males sebetulnya, udah banyak banget nih gitu ya, dan kemudian rasanya juga sama, saya tidak menemukan perbedaan ya. Semua almondnya itu almond yang memang sepertinya ini ya pantas dibuang sepertinya ya. Ya, jadi bukan makanan kita sebetulnya ya. Masa kita makan almond yang reject begini ah. Jadi lebih baik harga mahal tapi nggak reject ya. Bagus ya. Mendingan satu toples gini tuh harganya misalnya 50.000, 40.000. Tapi oke gitu kan. Tapi kita benar-benar layak makan, bukan racun gitu ya. Saya tidak mengatakan ini racun ya, coklatnya ya. Karena memang saya tidak terbukti ada yang pingsan dengan ini. Tapi almondnya ini, aduh pahit. Iya lagi. Pahit, Bo. Masya Allah, ada almond pahit. Dan ini dari 4 toples pahit semua. Ini bagaimana? Ya, ini yang mempromosikan seleb, public figure, pengusaha terkenal, pengusaha sukses dengan omset yang besar. Cantik pula, waduh ya. Ya, kan bisa mempromosikan produk-produk kayaknya yang lebih apa istilahnya bagus, berkualitas better lah gitu ya. Oke, emang incarannya kaum bawah Bu, makanya dia menjual dengan harga murah. Terus yang reject
Apa pantas orang yang ingin merasakan almond yang sebenarnya merasakan bahwa Enggak almond sih. ternyata pahit? Enggak sih. Oh, nanti mereka merasakan yang pertama kali makan almond. ini. Bahwa almond ini pahit. Almond ini memang begini, bau gitu kan. Oh, kalau dicium juga bau. Kan biasanya kalau almond yang bagus itu kalau dicium itu wangi ya. Ya nggak? Gurih gitu rasanya itu kan. Nah, ini kan bau. Betul. Kayak gitu. Terus ada yang mau disampaikan, Bu? Sampaikan Buat adalah public figure yang menjual ini, bukan public figure aja, produsennya juga gitu ya. buat semua ya. Siapapun yang memang produksi ini tolonglah membuat produk-produk itu yang menyehatkan ya, jangan menyesatkan gitu ya. Ini kan kita jadi kena racun TikTok nih ya. Betul, betul. Nah, nanti yang pembuat racunnya ini ternyata orang-orang terkenal gitu, orang-orang yang sudah populer gitu dan orang-orang yang tidak masalah dengan apa namanya, tidak masalah dengan produk mereka ya, tidak masalah dengan perusahaan mereka, tapi bermasalah dengan cara mereka mempromosikan. Ini menurut saya faktor komunikasinya. Betul, Ya. emang. Ini komunikasi pemasarannya ini ya, ada satu yang tidak baik, maksudnya yang tidak clear ya. Seharusnya kalau komunikasi pemasaran itu harus membangun ya image yang baik ya, dengan brand yang juga punya kualitas yang baik ya. Terus kemudian juga dengan cara yang tidak, atau mungkin knowledge ya, knowledge dari yang mempromosikannya itu mungkin nggak sampai menemukan seperti apa yang saya temukan. Bisa jadi begitu. Mungkin memang Atau sengaja sudah kali, Bu. tahu, Ya. sudah tahu tapi ya bagaimana Cuan, gitu cuan. ya. Cuan bisa Laba, ya. iya, Bu. Itu. Cuan, terus kemudian juga memang ya istilahnya ya daripada dibuang sayang kali ya. Kayak emang bener ke knowledge sih, Bu. Tapi buat yang produsennya, buat apa, konsumen kita juga seharusnya tahu kayak Ibu kan. Almond yang bener tuh yang kayak gimana, bukan yang kayak gini gitu. Ya, almond itu gurih, renyah, ya, enak, dan itu kan salah satu bentuk kacang-kacangan yang mahal dan banyak digemari, ya. Dan kalau misalnya orang yang baru pertama kali makan almond ternyata pahit, dia akan punya image ya, punya impress bahwa almond itu memang pahit. Padahal sebenarnya nggak begitu. Ya sama seperti kacang mete gitu kan. First impression langsung jelek gitu ya. Iya, menurut saya sih nggak worth it lah ya. Jangan dibeli jadi. Nggak worth it lah, kalau menurut saya jangan dibeli lah kalau memang bagi yang tahu ya kualitas coklat dengan rasa almond gitu ya, dan atau kacang-kacangan yang memang punya kualitas. Menurut saya memang cobalah ya para produsen gitu ya. Kita ini bukan bangsa pembuangan sampah gitu loh. Kalau memang sampah yang harus dibuang ya buang sajalah, berikan limbah-limbahnya itu pada apa, menjadikan pupuk gitu ya. Diolah lagi menjadi sesuatu yang memang bisa membuat bermanfaat ya, tadi misalnya kompos ya, ditanam gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi Jadi emang jangan Kalau buat manusia dong gitu. kalau buat memproduksi ini nggak ada uji lisens. Seharusnya ada quality control. Iya, ada kisinya itu. Ada kicenya. quality control. Nih quality controlnya seperti apa? Kayaknya lolos-lolos aja gitu ya. Apa Masa emang sih nggak ngerti gitu ya kalau misalnya almondnya itu memang bukan almond pilihan gitu loh ya. berbeda ya, Bu ya? Beda banget. Jadi tolong ya, jangan tergiur dengan harga murah. Dari atau dibalik dari harga murah itu ada something, ada sesuatu yang kayaknya nggak manfaat gitu. Nah, tapi nggak semua barang murah itu jelek, tapi ini kebetulan saja, ya, gitu. Pakai barang yang benar-benar aja yang nggak reject ya, Bu ya? Ya nggak reject dong ya. Yang lulus Nggak kisi. ada urusannya bahwa ini adalah untuk orang miskin, ini orang yang belum merasakan coklat, ya. Ini Dan harganya memang untuk orang kelas bawah. Masa ada produk untuk kelas coklat untuk kelas bawah, untuk memang punya kasta ya? Enggak sih, Bu. Coklat tuh punya kasta kayak gitu. Kayaknya coklatnya ya rasa coklat aja gitu. Nggak ada coklat untuk miskin, untuk kelas menengah atau kelas atas atau kaum elit ya kan? Nah. Coklat adalah coklat aja gitu loh. Ini kayaknya
Ini yang merendahkan orang banget gitu ya. Biar Kesel saya jadinya. Kesel itu apa, ada orang memproduksi seperti ini, itu yang bikin saya kesel gitu loh. biar semua mungkin bisa merasakan kali Bu, karena mahal. Merasakan coklat reject. Kalau aduh sulit nih nyapunya. Kalau yang beli yang lain kan mahal Bu, nggak sanggup, jadi makanya beli ini 41.000 dapat 4. Tapi jangan dibeli, pahit emang. Di TikTok lagi ya, viral lagi gitu kan. Waduh, Pas lagi live kali Bu. ini masalah pertanggungjawabannya ya, pertanggungjawaban secara moral ya, kemudian juga secara profesional. Nah, ini kan kalau misalnya produsen ada 10 orang kayak gini aja, kayaknya kita banyak makan sampah. Ya. Bisa sakit perut. Iya. Bisa kan? Ini junk food tuh bukan Berbahaya. hanya makanan yang memang diproduksi oleh luar negeri ke kita ya, tapi bangsa kita sendiri lebih lagi malah memproduksi sampah untuk dimakan. Jadi Ini almondnya teh pahit pisan. ini jadi pupuk. Ya harusnya jadi pupuk sajalah gitu lah ya. Kasihkan saja kepada memang yang memang layak memakan, seperti binatang-binatang coro atau apa kayak gitu kan. Ya, jangan manusia lah ya. Menurut saya ini nggak layak loh dimakan manusia ini. Itu harusnya yang makan nggak tahu siapa aja yang mau makan. Bisa jangan dibeli. Soalnya katanya tidak lulus quality control. Bu ya. Coba rasakan ya. Jadi kalau sudah makan coklat ini, diemut ya, keluarkan almondnya, kemudian almondnya dirasakan seperti apa, ya. Nah, itu teman-teman semua. Ya mungkin udah ya Bu ya. Ya tolonglah. Pembahasan. Jangan ini produknya ada halal gitu ya, tapi dengan niat yang tidak halal itu bagaimana? Ada ini MUI Bu. Ya, ada. Itu quality controlnya bagaimana? Keren ini, kemasannya keren, packagingnya keren ya. Brandednya juga keren dan segala macam ya. Ini pasti dengan manajemen yang bagus dan komunikasi pemasarannya sampai TikTok juga pasti bagus. Ini. Cuma masalahnya itu adalah di produknya yang reject menurut saya. Gitu. Yang memang tidak layak untuk dimakan oleh kita lah, ya tidak layak lah. Udah mungkin pembahasan soal mereview makanan yang reject ya Bu ya, yang tidak lulus quality control, yang ini seret tuh di sini nih. Seret karena pahit di sini. Bisa diminum biar enak. Nah, teman-teman mungkin udah cukup sekian nih pembahasan review makanan nih. Jadi di GCK ini bermacam-macam teman-teman. Kita semua bisa bahas dari makanan, jalan-jalan, hobi, semuanya bisa pokoknya kita bahas ya Bu ya. Pokoknya kalau ada teman-teman yang mau menyelesaikan masalahnya, bisa langsung di DM di Instagram, nanti ditaruh. Kita bahas di sini. Kita bahas di sini. Dan jangan lupa teman-teman like, comment, share, and subscribe. Bye.